akan belajar bersama mengenai Gematria Ibrani. Apa itu Gematria Ibrani? Sebentar kita akan mendalaminya. Kita mulai. Beshem Ha'af, Ve'ben, Ve'ruah HaKodesh, Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Gematria Ibrani. Apa itu Gematria Ibrani? Nah, yang saya sharingkan di sini adalah bahan-bahan yang sudah ada di laman sarapan pagi Biblika. Jadi kalau nanti Anda masih banyak yang nggak paham, nanti Anda bisa buka laman sarapan pagi Biblika. Ada judul Gematria, hubungan numerik dalam teks. Dan juga ada judul artikel simbol angka-angka dalam Alkitab. Semuanya bahannya saya ambil dari sini. Dan juga kalau Anda belajar mengenai studi kata, membaca Alkitab dalam bahasa asli, belajar mengenai Torah, Judaism, adat Yahudi, dan yang lain-lain. Biasanya yang buat saya menarik itu adalah di studi kata di sini. Nanti Anda bisa jalan-jalan ke laman sarapan pagi Biblika. Dan saya membuka satu serial lecture dalam kanal YouTube saya, yaitu Gematria Serial Lecture, mulai angka 1, angka 2, angka 3, dan beberapa angka itu saya bisa membahasnya 2-3 kali. Ini baru sampai ke angka 7. Dan tentu saja ini akan terus bertambah nanti untuk angka-angka yang penting-penting. Di antara angka 1 sampai 12 lah, itu semuanya penting. Setelah itu angka 40 penting, angka 70 penting, 120 sesuai umurnya Musa, angka 153 jumlah ikan yang ditemukan oleh murid-murid Yesus setelah Yesus itu bangkit. Nah, itu semua akan menjadi bahasan topik Gematria Serial Lecture. Jadi yang saya sampaikan malam ini itu masih introduction-nya saja. Untuk detailnya itu nanti Anda ikuti di kanal YouTube saya nanti ya, pelan-pelan. Karena ini nggak mungkin selesai dalam satu malam. Dan tentu saja malam ini saya hanya bisa memberikan introduction-nya saja. Ayat yang penting sekali dan selalu saya bacakan setiap saya membuka kelas, yaitu Amsal 3 ayat 19. Hashem behokma yasat aretz. Tuhan dengan hikmatnya meletakkan dasar bumi. Tuhan dengan filsafatnya meletakkan dasar bumi. Tuhan dengan kemampuan berfikirnya meletakkan dasar bumi. Tuhan dengan pengertiannya menetapkannya langit. Nah, kata hikmat, kebijaksanaan, filsafat, kemampuan berfikir adalah terjemahan dari kata Ibrani hokmah. Jadi menurut Amsal 3 ayat 19, dari seorang raja yang hikmatnya jauh melebihi orang-orang yang lain, yang hikmatnya itu seperti pasir di laut, nggak ada orang yang lebih pintar daripada Salomo. Salomo sendiri kan mendeklarasikan bahwa Tuhan meletakkan dasar bumi dengan filsafatnya, dengan kemampuan berpikirnya, dengan kebijaksanaannya. Jadi dalam hal ini, filsafat itu bukan dari kemampuan seseorang, tapi filsafat itu berasal dari Tuhan sendiri. Karena sang empunya filsafat, sang empunya hikmat adalah Tuhan sendiri. Dan ketika Tuhan menciptakan alam semesta dengan hikmatnya. Nah, biasanya ada banyak perdebatan. Yang mana dulu? Ilmu filsafat atau ilmu teologi? Nah, nggak usah berdebat kalau membaca Amsal 3 ayat 19. Karena hikmat Allah itu datang duluan daripada ilmu teologi. Jadi yang pinter di ilmu teologi, udah MTH, udah doktor, ya. Semuanya kemampuan berpikirnya itu berasal dari Tuhan sendiri. Dan filsafat mendahului dari ilmu teologi apapun. Nah, saya menulis sebuah buku eksegesis spesiat, kitab kejadian, kitab genealogi. Lagi-lagi, buku ini hanyalah sebuah kumpulan dari artikel-artikel yang saya tulis di Sarapan Pagi Biblika. Jadi, Anda yang jauh-jauh atau Anda yang merasa buku ini mahal karena memang tebel gitu kan, nggak usah beli juga nggak apa-apa karena semuanya bisa dibaca di Sarapan Pagi Biblika. Hanya saja di laman Sarapan Pagi Biblika formatnya itu artikel per artikel. Nah, kalau sudah saya bukukan di sini berarti saya pilih, saya bukukan, saya bundle menjadi satu untuk topik-topik yang berkenaan sesuai dengan judulnya.
Kalau Anda sudah masuk ke laman sarapan pagi ya, semuanya ada di situ. Ayat yang saya sukai, ayat favorit saya sepanjang masa, dulu, sekarang, dan nanti, yaitu Kejadian 1 ayat 1. Karena ini adalah ayat yang menjadi dasar pengetahuan kita bersama. Bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve et haaretz. Jelas di sini bahwa alam semesta itu Tuhan yang membuat. Dan di sini adalah sebuah ilustrasi. Kalau ilustrasi berarti hanya untuk memudahkan kita untuk bernalar. Tapi ini bukan kebenaran itu sendiri. Ini hanya suatu ilustrasi. Saya membayangkan ketika Tuhan menciptakan alam semesta, itu seperti Tuhan itu ngambil sebuah kontainer atau toples ada di tangannya, yang dimana kontainer itu itulah alam semesta. Dan Tuhan di sini Dia yang maha besar. Dan ketika Tuhan menciptakan alam semesta, malaikat sudah ada, surga tempat Tuhan bertahta sudah ada, dan ranah kita yang ada di sini. Ukuran waktu kita itu kemarin, hari ini, besok. Kemarin, hari ini, besok. Linear. Tetapi ukuran waktu Allah itu ada di dalam ranah kekekalan. Jadi waktunya Allah tidak akan bisa disamakan dengan waktu yang hanya di sekelumit yang ada di tangannya Tuhan ini. Sedangkan Tuhan bersama malaikat di surga ada di dimensi kekekalan. Jadi betapa kecilnya kita kalau kita membayangkan ilustrasi ini. Tetapi Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada kita yang hanya debu dan abu ini. Kalau kita memiliki kemampuan untuk membaca Alkitab dalam bahasa asli, apa yang kita baca dalam Alkitab terjemahan Indonesia ataupun Alkitab terjemahan bahasa Inggris, ya udah itu, titik. Tetapi kalau Anda membaca naskah bahasa asli yang Anda sudah hafal dan Anda sudah bisa memiliki banyak kosakata, Anda nggak perlu titik-titik ini lagi. Ini namanya nikut. Nikut itu hanya untuk pengantar atau memudahkan kita membaca supaya kita nggak salah ucap. Tapi sebenarnya titik-titik ini baru muncul pada sekitar abad ke-5 Masehi sampai abad ke-9 Masehi, disempurnakan. Dan jadilah titik-titik nikut hari ini untuk memudahkan generasi-generasi baru orang Israel supaya nggak salah baca. Tetapi bagi orang yang belajar Torah, mereka sudah harus bisa meninggalkan titik-titik ini. Ini karena ini hanya suatu pedoman saja. Sehingga kalau kita membaca terjemahan, ini terjemahan yang mengikat dan itu nggak selesai. Karena sesuai dengan pepatah orang Ibrani, hapokba ve hapokba dekolabah tehet teheshe. Berputar-putarlah dalam kitab Torah, maka segala perkara ada di dalamnya. Nah, padahal kita kalau membaca kitab Torah itu kan sederhana banget. Coba kalau kita membaca naskah bahasa Indonesianya. Pada mulanya Allah menciptakan langit, syamayim, bumi, eretz. In the beginning God created the heaven and the earth. That's it. Tapi kalau saya membaca ini dalam bahasa Ibrani, saya bisa membacanya dalam 70 wajah. Dengan bermacam-macam karena semua aksara-aksara dalam kitab Torah itu kode. Dan semua huruf-hurufnya itu memiliki simbol-simbol yang kalau saya baca pun saya bisa penggal-penggal. Misalnya di sini Bereshit, ada Bet Resh Aleph. Kemudian ada di sini ada Bet Resh Aleph juga. Ketika saya membaca, saya tidak dapat diikat dengan titik-titik nikut ini. Misalnya Bereshit bara. Saya bisa membacanya ini bara dan bara. Kemudian ada nama Tuhan, Elohim. Bara-bara. Orang Ibrani kalau bicara sekali, itu biasa. Kalau bicara 2 kali, itu konfirmasi. Kata bara itu artinya menciptakan. Nah, di sini ada 2 kata bara. Berarti bara-bara Elohim. Berarti di sini Musa itu sedang memberitahu kita. Sungguh alam semesta ini, sungguh-sungguh diciptakan oleh Elohim saja. Wow. Nah, itu cara baca salah satu. Nah, kemudian ada satu lagi. Saya bisa membaca Syamayim yang artinya langit
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia langit, diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu heaven atau sky. Saya bisa membaca Shamayim ini ya tanpa nikut. Saya bisa membaca Esh Femayim. Esh itu artinya api, Mayim itu artinya air. Jadi kalau orang Yahudi ditanya, kok tiba-tiba ada samudra? Kok tiba-tiba roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air? Kapan Allah menciptakan air? Ya kan? Nah, buat orang Yahudi, mereka bisa menjawabnya. Karena bagaimanapun api dan air adalah unsur terpenting di alam semesta ini. Nggak mungkin Tuhan nggak menciptakan air dan api kan? Tapi Anda coba cari di Kejadian pasal 1. Ada nggak Tuhan menciptakan air? Ada nggak Tuhan menciptakan api? Nggak ada. Kalau Anda cari dalam bahasa Indonesianya dan bahasa Inggrisnya, nggak ada. Ya. Ada beberapa orang Indonesia kalau ke gereja suka bawa Alkitab bahasa Inggris dan dia merasa lebih intelek daripada yang lain. Berasa nggak sih? Saya dulu kayak berasa begitu deh orang-orang yang bawa King James gitu hari Minggu gitu kan. Saya merasa mereka kayak level intelektualnya lebih tinggi gitu. Padahal itu juga terjemahan. Dan terjemahan ini mengikat. Anda nggak bisa mendapatkan jawaban Tuhan itu kapan menciptakan air. Anda nggak bisa mendapatkan jawaban kapan Tuhan menciptakan api. Tapi kalau saya membaca dalam bahasa naskah Ibraninya, saya bisa membaca Shamayim ini. Saya baca dengan cara lain. Karena Torah itu bisa dibaca dalam 70 wajah. Saya bisa membacanya dengan Eshvemayim. Bereshit bara Elohim et Eshvemayim. Saya bisa membaca itu. Boleh. Ya, karena seperti ajaran para rabi, berputar-putarlah dalam kitab Torah segala urusan ada di dalamnya. Kita cari urusan kapan Tuhan menciptakan api dan air. Nggak ada jawabannya di Alkitab terjemahan, tapi dalam Alkitab naskah bahasa asli di mana Tuhan atau Roh Kudus memberikan hikmatnya kepada Musa, kita bisa membacanya kode-kode ini. Maka Torah adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Tuhan dalam huruf. Jadi bukan hanya dalam kata-kata, bukan hanya dalam kalimat, tetapi dalam gugusan-gugusan hurufnya. Menarik ini. Makanya untuk belajar Torah itu nggak akan pernah selesai sampai kita mati, itu nggak akan pernah selesai. Dan setiap orang yang belajar Torah, para ahli Torah pada zamannya Yesus adalah kaum elit. Karena orang kalau sudah menggeluti Torah secara benar-benar bukan dari terjemahannya, Anda akan bisa bicara banyak hal yang sampai tak terhingga. Satu lagi, kapan sih Tuhan itu menciptakan bahasa? Kapan Tuhan menciptakan huruf dan angka? Ini juga nggak akan Anda temui dalam kitab terjemahan manapun dan juga dalam kitab bahasa Inggris yang terbaik sekalipun. NIV, King James, ESV itu juga termasuk yang terbaik. Tetapi terjemahan-terjemahan bahasa Inggris yang terbaik pun tidak dapat menjawab kapan Tuhan menciptakan bahasa. Kapan Tuhan menciptakan huruf-huruf? Kok tiba-tiba Adam itu bisa bicara? Kok tiba-tiba Adam itu bisa ngasih nama terhadap semua binatang-binatang? Kapan Tuhan menciptakan bahasa dan huruf? Kalau Anda membaca dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, tanpa terbungkus dalam terjemahan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, Anda membacanya dalam gugusan-gugusan huruf, karena huruf-huruf itu semua memiliki simbol-simbol tertentu, maka saya akan membacanya begini. Bereshit bara Elohim et hasyamayim haesh vemayim. Nah, termasuk juga itu. Kemudian ini et ini ya. Et ini bisa saya baca sebagai suatu partikel untuk direct object. Tapi saya bisa memenggal itu sebagai suatu kode. Kode apa? Kode Aleph Taf. Apa itu Aleph Taf? Aleph adalah huruf pertama dalam gugusan huruf Ibrani. Taf adalah huruf terakhir dalam gugusan huruf Ibrani.
Berarti Tuhan sudah menciptakan Alef Taf. Aksara Ibrani dari A sampai Z, bahasa Ibrani yang sebenarnya itu bukan bahasa Ibrani awalnya, tetapi bahasa Idenik. Nanti saya akan cerita mengenai bahasa Idenik. Jadi kapan Tuhan menciptakan bahasa? Kapan Tuhan menciptakan huruf? Apakah huruf ciptaan manusia? Menurut orang Yahudi, bahasa maupun huruf dan angka, karena Hashem behokma yasat aretz, karena Tuhan meletakkan dasar bumi dengan filsafatnya, dengan hikmatnya, dan ilmu matematika. Anda tahu ilmu matematika itu bukan cuma ilmu pasti, tetapi sebenarnya ilmu matematika pun adalah cabang dari ilmu filsafat pasti itu. Platon pun termasuk seorang ahli matematika. Dan ahli Taurat dalam bahasa Ibrani itu disebutnya apa? Disebutnya sofrim. Sofrim itu dari kata safar. Safar itu artinya menghitung. Jadi seorang ahli Taurat adalah juru hitung, ahli matematika. Karena memang setiap huruf Ibrani ada angkanya. Nah, itulah gematria. Jadi ilmu gematria itu sejak kapan diciptakan? Sejak dulu pada mulanya. Kalau saya membaca dalam Kejadian 1 ayat 1. Dan saya bisa menjelaskan Kejadian 1 ayat 1, bisa berjilid-jilid cuman 1 ayat saja. Karena memang ini semua bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar kalimat. Ini semuanya memiliki gugusan huruf dan setiap huruf memiliki simbol-simbolnya. Termasuk di sini ketika Musa memberikan kode. Pada mulanya Allah menciptakan alef daf, bahasa, huruf, dan angka. Karena setiap huruf juga memiliki nilai angka. Nah, jadi Adam, bagaimana dia bisa tiba-tiba memberi nama binatang? Nah, berarti ini adalah hikmatnya dari Tuhan sendiri. Kok tiba-tiba Adam bisa berkomunikasi dengan Tuhan, Adam bisa memberi nama bagi binatang-binatang. Jadi bisa kita bayangkan ya, Adam di Taman Eden. Ketika dia diciptakan, dia nggak ditaruh di sembarangan tempat. Nggak ditaruh di benua di sisi sana atau sisi sana. Dia khusus ditaruh di Taman Eden. Khusus di Taman Eden, kemudian dia berkata-kata, memberikan nama kepada binatang-binatang. Dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dia bisa berkomunikasi dengan istrinya. Maka kira-kira bahasa apa yang ada di Eden? Maka bahasa yang ada di Eden itu disebut Idenik. Nah, yang memberikan istilah Idenik ini adalah seorang profesor, namanya Profesor Isaac Mosesen. Dia sudah 30 tahun mendalami bahasa Idenik ini yang dia katakan sebagai ibu bagi semua bahasa. Dan bahasa Idenik ini nanti bahasa Indonesia pun juga ada hubungannya dengan bahasa Idenik. Adam memberi nama istrinya. Pakai bahasa apa Adam memberi nama istrinya? Pakai bahasa Ibrani kah? Orang Ibrani belum lahir, ya kan? Berarti bahasanya tentu saja bahasa Idenik. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu bagi semua yang hidup. Vayikra Adam Shem Ishto Chava Ki Hi Hayeta Em Kol Chai. Kenapa dia kok dikasih nama Chava? Ini Adam pinter. Dia sudah bisa majas aliterasi. Kenapa dikasih nama Hawa? Karena dia adalah ibu bagi semua yang hai. Dia punya reason untuk ngasih nama istrinya. Karena istrinya itu nanti menjadi semua ibu yang hidup. Berarti nama Hawa di sini bukan sekedar nama panggilan biasa. No. Ini memiliki nilai filsafat. Filsafat itu datangnya dari mana? Amsal 3:19, Hashem behokma yasat aretz. Kemampuan berpikir Adam berasal dari Tuhan ketika dia memberi nama istrinya Chava, Urip. Nama istrinya itu Urip, hidup. Karena dia yang menjadi ibu bagi semua yang hidup. Kol Chai. Jadi ada majas aliterasi hubungan antara Chai dan Chava. Menarik kan?
Jadi manusia pertama, Adam, itu sudah memiliki kemampuan berpikir yang luar biasa, bahkan berpikir secara filsafat. Jadi inilah filsafat huruf Ibrani, Torah, Tanakh Ibrani, pewahyuan dalam huruf. Dan menurut penelitian dari Profesor Isaac Mosesen, bahwa Idenik adalah cikal bakal dari bahasa Ibrani. Nanti mungkin Anda akan debat saya. Halah, Profesor Isaac Mosesen itu orang Yahudi, ya jelas saja dia akan ngomong bahwa bahasa Ibrani itu adalah ibu bagi semua bahasa. Tapi nanti Anda bisa Google atau Anda cari buku sejarah ya. Ada seorang sejarawan Muslim namanya Abu Al-Fida, sejarawan Muslim abad ke-13. Dia mengatakan, kenapa kok bahasa Ibrani itu menjadi bahasa yang original di antara bahasa-bahasa yang lain? Karena waktu Nimrod membangun Menara Babel, Eber itu bapak moyangnya orang Ibrani. Eber tidak mau berpartisipasi dalam pembangunan Menara Babel. Nah, kemudian Menara Babel itu kan dikacaukan oleh Tuhan. Sehingga mereka berbicara dengan bahasa yang macam-macam. Kemudian Eber yang tidak mau terlibat dalam pembangunan Menara Babel yang sedianya untuk dijadikan Nimrod untuk orang-orang menyembah dirinya, maka Eber itu diberi privilege oleh Tuhan sehingga dia tetap menggunakan bahasanya sendiri. Berarti bahasa Eber itu adalah bahasa yang dipakai oleh Nuh, bahasa yang dipakai oleh Metushalah, bahasa yang dipakai oleh Set, bahasa yang dipakai oleh Adam. Maka bahasa Ibrani adalah turunan dari Idenik. Ini yang ngomong bukan Profesor Isaac Mosesen yang orang Yahudi. Ini yang ngomong adalah seorang sejarawan Muslim namanya Abu Al-Fida abad ke-13. Maka untuk itu, setidaknya agama-agama Semitik semuanya, orang Judaism, orang Kristen, orang Muslim, sama-sama memandang bahwa Torah adalah buku yang sangat penting, kitab suci yang sangat penting, dan bagi orang Israel, Torah adalah dasar dari ilmu filsafat mereka. Nah, saya pun membuka serial lecture untuk kitab Torah, dan tentu saja ini nanti akan berjilid-jilid. Ini saya baru ngomong Kejadian 1 ayat 1 seperti yang saya ngomong tadi. Kejadian 1 ayat 1 baru di serial ke-7, belum selesai juga, nggak tahu sampai berapa, saya pelan-pelan, nggak ada yang buru-buru kan. Nah, nanti Anda juga bisa mempelajari itu. Lagi-lagi, pelajaran kita malam ini cuman introduction. Kalau nanti mau belajar satu-satu, nanti ikuti di channel YouTube saya ya. Ini adalah Profesor Isaac Mosesen. Dia yang meneliti Idenik selama 30 tahun. Dan dia bekerja sama dengan linguis-linguis seluruh dunia, misalnya kayak Indonesia. Beliau mengajak saya untuk bersama-sama meneliti bahasa Austronesian. Dan kami sedang menulis buku bersama. Judulnya The Hidden Hebrew in Indonesian, 500 Roots Found in the Language of Eden. Tentu saja kami batasi 500 saja. Kalau diterusin pasti akan ada ribuan. Dan penelitiannya juga nggak akan pernah selesai. Tapi 500 ini sudah memberikan beberapa contoh yang menjadi bukti bahwa ternyata bahasa Indonesia, termasuk bahasa Melayu, bahasa Malaysia, adalah termasuk bahasa Austronesian yang ada hubungannya dengan Idenik, bahasa Iden, yang menjadi cikal bakal bagi bahasa Ibrani. Nah, ini orangnya sudah cukup tua. Saya bersyukur sekali di masa tuanya ini beliau masih sangat aktif untuk tetap meneliti bahasa-bahasa seluruh dunia termasuk bahasa Indonesia. Jadi, meskipun begitu, meskipun Eber diberikan privilege untuk dia menggunakan bahasanya sendiri, yang bahasanya tidak ikut dikacaukan, tetapi bagaimanapun bahasa bumi adalah bahasa bumi, bahasa alam semesta, bukan bahasa surga. Walaupun kita belajar mengenai bahasa Idenik, bahasa Ibrani yang kita katakan sebagai ibu bagi seluruh bahasa-bahasa di seluruh dunia, bahasa Idenik, bahasa Ibrani pun bukan bahasa surga. Dari mana dasarnya? Ini adalah kesaksian dari Paulus atau Rabi Saul. Paulus
atau Rabi Saul. Dia adalah seorang ahli Taurat. Dia ada di bagian elite orang-orang Farisi. Dia adalah muridnya Rabban Gamaliel. Rabban Gamaliel adalah putra dari Rabban Simeon. Rabban Simeon adalah putra dari Rabi Hillel. Jadi Rabban Gamaliel adalah cucunya Rabi Hillel, pendiri Beit Hillel. Makanya Rasul Paulus begitu bangga bahwa dia dimuridkan oleh Rabban Gamaliel. Nah, bukan cuma sebagai ahli Taurat. Rasul Paulus itu juga sebagai seorang yang pergaulannya sangat luas. Dia mengerti filsafat Yunani. Dia mengerti mazhab-mazhab filsafat Yunani saat itu, termasuk Stoik dan lain-lain. Dia tahu. Nah, artinya dia tahu bahasa Yunani. Dia tahu bahasa Ibrani tentu saja. Dia tahu bahasa Aram, bahasa sehari-harinya orang-orang zaman Yesus. Dan Paulus, dia adalah warga negara Romawi. Makanya namanya Paulus. Nama aslinya itu Saul. Nama Yunaninya Saulus, dikasih S. Sesuai dengan gramatika Ibrani ada akhiran S. Jadi Saulus nama Yunaninya. Kemudian Paulus adalah nama Romawinya karena dia adalah warga negara Romawi. Yang kemungkinan pun Paulus ini bisa bahasa Latin. Maka setidaknya Paulus bisa 4 bahasa. Ibrani, Aram, Yunani, Latin. Tapi kemudian dia bersaksi ketika dibawa oleh Roh untuk naik ke tingkat ketiga dari Syamayim. Ketika dia masuk ke Firdaus, apa yang dia katakan? Iya, dia menggunakan bentuk orang ketiga. Ini adalah gayanya orang Semit. Jadi kalau membaca Alkitab Perjanjian Baru, jangan membaca dalam filsafatnya orang Barat. Nggak nyambung. Harus membacanya dalam filsafat Timur. Nah, 2 Korintus ini adalah sebagai gayanya orang Timur. Orang Timur itu pantang ngomong aku. I, pantang. Itu untuk tanda kesopanan. Orang Indonesia kan juga begitu. Kalau ngomong aku itu sesama teman. Tapi kalau kita ngomong dengan orang yang lebih tinggi atau ngomong di suatu forum yang resmi, untuk mengganti kata aku itu ngomongnya apa? Kami. Ya kan? Itu gayanya orang Timur. Filsafat Yahudi itu sama dengan orang Indonesia, sama dengan orang Chinese, filsafat Timur semua. Ya, maka membaca Perjanjian Baru walaupun ditulis dalam bahasa Yunani, tapi yang nulis tetap orang Timur. Maka harus dibaca dalam filsafatnya orang Timur. Jadi dia mengatakan, iya tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. That's it. Wow. Jadi ini 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4 ini dapat menjawab bagi orang-orang yang fanatik terhadap nama-nama tertentu. Ada yang ngomong namanya Tuhan itu Yehova, ada yang ngomong namanya Tuhan itu Yahweh, ada yang ngomong Yesus itu nggak boleh disebut Yesus tapi harus Yeshua, ada yang ngomong Yahshua, nanti kalau enggak Tuhan nggak noleh. Kalau Tuhan nggak noleh dia bukan Tuhan. Karena nama Tuhan di surga nanti itu adalah bahasa yang sama sekali berbeda dengan bahasa yang di bumi. Jadi nggak usah pusing apa itu Yehova, Yahweh. Anda mau sebut nama Tuhan dengan bahasa apa saja silahkan, Tuhan akan tahu kalau anaknya yang manggil. Ya kan? Jadi Alkitab adalah menjabarkan, mendeskripsikan Allah dalam bahasa anthropomorphism. Kalau kita mengenal Tuhan melalui Alkitab, di mana Alkitab itu menjabarkan Tuhan itu makasih, panjang sabar, dan seterusnya, itu adalah gambaran Tuhan dalam bahasa-bahasa manusia yang dapat kita pahami dalam tempurung otaknya manusia yang kecil ini. Tapi nanti kalau sudah masuk ke langit baru dan bumi yang baru, ada bahasa yang lain. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Rasul Paulus. Jadi nggak usah fanatik dengan bahasa-bahasa tertentu. Walaupun saya mendalami sastra Ibrani, belajar tentang identik bersama-sama dengan Profesor Isaac Mosesen, tapi saya tidak mau terkungkung pada kefanatikan yang beberapa orang itu mengatakan bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa surga. No. Sama kayak orang Muslim ngomong juga bahasa Arab, bahasa surga, ya silahkan.
Karena itu kepercayaan mereka. Jadi apapun yang kita pahami tentang Tuhan itu hanya bahasa antropomorfisme. Bahasa yang dimana nalar kita dapat mengerti Tuhan. Dan bahasa sorga itu ada nanti sendiri. Bahasa apapun di bumi ini termasuk bahasa roh hilang. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Yang gaya-gaya pakai bahasa roh itu nanti kan dipakai, pengetahuan akan lenyap. Nah, saya itu suka heran itu kalau song leader itu pakai bahasa roh yang seperti template gitu. Template, bahasa rohnya template kayak hafalan gitu. Bener nggak sih itu? Kalau bahasanya itu udah ketebak ini template ini. Ah, ini template. Masa Tuhan itu akan ngomong yang itu-itu aja? Kan nggak juga. Dan ingat, bahasa roh akan berhenti. Even bahasa roh akan berhenti. Karena nanti di langit baru dan bumi yang baru ada bahasa yang lain. Yang nggak boleh diucapkan manusia sekarang ini. Jadi ketika kita nanti masuk ke Yerusalem baru, langit baru, bumi yang baru, udah nggak usah pusingin perbedaan antara Yahshua, Yeshua, Yesus, Jesus, Yahweh, Yehova, whatever. Tuhan tahu kalau anaknya manggil. Kalau Tuhan pakai tersinggung namanya dipanggil beda terus dia marah, berarti dia bukan Tuhan. Gitu aja. Jadi nggak boleh fanatik terhadap bahasa. Nah, satu lagi menarik. Orang yang dipahami sebagai seorang ahli Numerik namanya Pitagoras. Tapi Anda tahu, Pitagoras itu baru muncul di bumi ini pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sedangkan tulisan Musa, ya, yang saya baca tadi, Kejadian 1 ayat 1 yang penuh dengan kode, itu saya baru ngomong introduction-nya tuh. Tulisan Musa itu sudah muncul pada abad 15 sebelum Masehi. Ya kan? Berarti 9 abad lebih tua daripada Pitagoras. Orang-orang Israel itu sudah paham tentang gematria, tentang ilmu angka. Saya tidak menafikan bahwa Pitagoras ini adalah seorang filsuf, seorang ahli matematika. Ya, ya, ya. Dan saya sangat menghormati para filsuf Yunani, Platon, Aristoteles. Mereka adalah orang-orang yang berpikir secara indah. Yes. Tetapi secara timeline, saya tetap percaya bahwa Torah mendahului kemampuan berpikir manusia-manusia yang kita kenal sebagai filsuf hari ini. Dan Anda harus tahu bahwa ilmu angka matematika adalah cabang dari ilmu filsafat. Karena Tuhan juga berbicara dalam huruf. Tapi Anda tahu, inilah sentimen dari para pemikir-pemikir barat yang pernah berpusat di Eropa. Pada zaman pertengahan itu ada sentimen anti-Yahudi. Maka timeline ilmu filsafatnya itu dibikin seperti ini. Jadi filsuf pertama itu dimulai dari seorang filsuf Yunani namanya Thales dari Miletus. Thales dari Miletus itu baru muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nggak adil dong, ya kan? Kan Musa sudah muncul 15 abad sebelum Masehi. Salomo, seorang yang hikmatnya seperti pasir di laut, itu sudah muncul pada abad 9 sebelum Masehi. Baru Thales dari Miletus ngomong, everything is from the water. Dia bilang, semua berasal dari air. Terus kemudian orang tanya, kapan Tuhan menciptakan air? Musa bisa menjawabnya. Bereshit bara Elohim et ha-esh v'mayim. Musa sudah menuliskan Tuhan itu menciptakan air. Setelah dia menciptakan api dan air, baru dia menciptakan bumi. Maka kalau Thales dari Miletus mengatakan everything is from water, ini bukan hal yang pertama, dan apa yang ditulis oleh Thales dari Miletus itu mirip dengan 2 Petrus 3 ayat 15. Bumi berasal dari air dan oleh air. Nah, orang-orang berspekulasi, wah ini Petrus ini baca tulisannya Thales ini. Enggak. Petrus adalah murid dari guru besar
yang namanya Rabbi Yeshua HaMashiach. Dan Rabbi Yeshua HaMashiach ini adalah anak tunggal Bapa yang dikirim Bapa. Berarti yang namanya Rabbi Yeshua ini adalah Rabi dari segala Rabi. Mungkinkah Petrus ketika mengatakan bumi berasal dari air dan oleh air, ngutip Thales dari Miletus kah? No. Petrus membaca Kejadian 1 ayat 1 dalam naskah bahasa asli yang dimana di situ ada kata mayim. Nah, makanya bagi kita yang suka belajar, kalau punya waktu, baiklah kita belajar membaca naskah bahasa asli Ibrani. Masih di timeline ini ya. Orang mungkin berspekulasi, kenapa kok Musa, Salomo nggak dimasukkan sebagai seorang filsuf dunia dalam timeline ilmu filsafat? Ada yang menjawab begini, karena tulisan Musa itu nulis buku iman. Salomo pun nulis buku iman. Tapi kalau itu yang dimaksud, kenapa di sini ada Siddhartha Gautama? Kenapa di sini ada Kongfucu? Nggak adil dong. Kalau nama Musa ditaruh sebelum Thales, kalau nama Salomo ditaruh sebelum Thales, pastilah ilmu filsafat Yahudi akan menjadi lebih tua, dan itu nggak mungkin. Karena pernah di zaman pertengahan itu ada anti-Yahudi. Apalagi Martin Luther pada abad ke-15 itu menulis banyak sekali buku-buku yang antisemit. Nah, jadi di sini ada antisemitnya di sini. Kalau Musa ditaruh di sini, Salomo ditaruh di sini, berarti filsafat Yahudi akan mendahului semua ilmu filsafat. Baru ada Plato, ya, baru ada Aristoteles, dan lain-lain. Ini menarik. Ada buku yang nanti Anda bisa baca dan sudah diupload di laman New Advent, yaitu tulisannya Justinus Martyr. Justinus Martyr adalah seorang apologet pada abad kedua Masehi yang dia dikenal karena dia membela kekristenan di hadapan kaum Platonis pada zamannya. Dalam First Apology, chapter yang 59 ini, dia menyatakan bahwa pemahaman Plato tentang penciptaan dunia berdasarkan tulisan Musa. Wow. Berarti tulisan Musa ini menginspirasi filsuf Yunani yang terkemuka. Wow. Ya. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Justinus Martyr. Di chapter 19 dalam The First Apology. Itu dari Justinus Martyr. Ya. Philo itu mengatakan Moshe Rabenu, Rabban Shekol Hanefiim. Kalau Anda membaca tulisan Philo dalam bahasa Inggris, untuk menyebut Musa itu disebutnya dengan the all great Moses. Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Moshe Rabenu, Rabban Shekol Hanefiim. Musa rabi besar kami. Rabi bagi seluruh nabi-nabi. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Philo. Yang hidup di Alexandria pada sekitar tahun 20 sebelum Masehi dan 50 Masehi. Jadi apa yang ditulis oleh Justinus Martin ini ada kaitannya dengan pendapat Philo. Jadi dia nggak berdiri sendiri. Satu lagi, Theophrastus of Eresos. Kita semua mengagumi orang-orang Yunani dengan pemikirannya yang sangat indah, so beautiful. Ya, ada Socrates, kemudian Platon dan seterusnya. Nah, salah satu dari filsuf besar namanya Aristoteles. Aristoteles punya murid. Salah satunya Alexander the Great. Ya, kenapa kok Alexander the Great itu begitu luar biasa menjadi conqueror, ya, menjadi penakluk bangsa-bangsa, negara-negara, ya, hampir sepertiga dunia dia kuasai. Salah satunya murid yang lain adalah Theophrastus of Eresos. Theophrastus of Eresos itu menyebut Jews a nation of philosopher. Bangsa Yahudi adalah bangsanya kaum filsuf. Wow. Berarti filsuf Yunani sangat mengagumi filsafat
Yahudi. Nah, tapi ketika ilmu filsafat berkembang di Eropa, karena anti Yahudinya, anti Semit, nggak mau naruh Musa, nggak mau naruh Salomo di depannya nama Thales. Karena kalau begini, filsafat Yahudi akan menjadi lebih tua dong. Nah, ini bule-bule nggak mau nih.